Yang pastinya untuk harapan saya kepada masyarakat Tuban lebih giat untuk mengkonsumsi ikan ya, sesuai dengan tujuan utama dari kampanye Gemar Ikan itu sendiri. Kita memasyarakatkan makan ikan, jadi diusahakan untuk di setiap harinya itu di menu utamanya itu menyediakan ikan. Jadi sebenarnya yang paling berperan itu ibu-ibu. Betul. Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Dr. Ifta di segmen kesayangan kita semua di YouTube Rumah Sakit NU Tuban, di channel kesayangan kita, segmen kesayangan kita ding maksudnya. Jadi di YouTube kesayangan kita di channel Rumah Sakit NU Tuban dan di segmen kesayangan kita yaitu Nukleus Podcast, ngobrol santai dan mak news. Yeay, ini aku ngomongnya agak belibet tadi awalnya. Kenapa? Karena waduh ternyata siang ini, hari ini, episode ini aku tuh ditemenin sama cewek cantik yang bertalenta. Gimana nggak deg-degan ngomong belibet ya kan? Ternyata teman-teman jangan kaget kalau kali ini kita akan ditemani bintang tamu yang super spesial yaitu Mbak Lila Setia Dewi. Yeay. Oke, Mbak Lila, ini gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik ya. Apalagi ketemu dokter ini. Siapa tadi dokternya? Ifta. Dokter Ifta. Oke. Ya. Manggil biar Panggilnya ini biar enak. biar enak manggil Mbak aja nggak apa-apa. Oh, Mbak. Atau Kak juga nggak apa-apa. Biar kesannya nggak terlalu formal gitu ya. Biar Bu dokter gimana? Aduh, aku kok jadi merasa sangat formal. Iya. Kelahiran tahun berapa ya Mbak Lila? Saya 99. Tahun 99 Iya, ya. tahun 99. Oh iya. Mungkin beda 1 tahun aja sama saya ya. Waduh, aku tersipu saya kalau cuman beda setahun ya. Semoga penonton di rumah juga merasa ya kalau memang jaraknya saya dan Mbak Lila cuma setahun aja. Oke, Mbak Lila, ini kesibukannya apa sekarang? Saya dengar Mbak Lila ini sebagai duta Gemar Ikan ya. Iya betul, saya duta Gemar Ikan tahun 2020 dan sampai saat ini masih menjabat. Karena masih gitu. belum regenerasi ya. Jadi belum regenerasi dari tahun 2020 duta Iya, Gemar Ikan itu. Duta Gemar Ikan itu gimana sih Mbak? Ya, duta Gemar Ikan sesuai dengan namanya ya Gemar Ikan. Itu gerakan memasyarakatkan makan ikan. Oke. Nah, jadi programnya yang paling utama itu kan mengkampanyekan gerakan makan ikan. Jadi tidak hanya mengajak untuk makan ikan, sekedar makan ikan saja. Jadi kalau bisa itu membiasakan di setiap harinya itu menambahkan menu makan ikan di setiap meja makan. Itu tugas utama dari Gemar Ikan itu sendiri seperti itu. Oh, jadi Gemar Ikan itu campaign dari ini ya, dari pemerintah ya Iya, Mbak ya? betul. Jadi campaign dari pemerintah untuk memasyarakatkan makan ikan. Jadi supaya orang-orang itu di meja makan menyediakan ikan. Emang gimana sih Mbak? Mbak kan jadi dutanya. Mungkin bisa dijelaskan di teman-teman di rumah pentingnya kita makan ikan gimana? Iya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari masyarakat yang awam, kalau melihat ikan itu ya apa sih ikan? Hanya sekedar ikan ya. Padahal sekali kandungan gizi. Mungkin dokter Ifta lebih mengerti ya kandungan gizinya itu apa. Kalau yang saya tahu itu banyak sekali vitamin B12, vitamin B6, omega 3 itu banyak sekali di dalamnya. Jadi sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan khususnya di umur balita seperti itu. Nah, jadi selain dari orang dewasa untuk digerakkan makan ikan, itu juga kita fokus ke balita. Oh gitu. Terus kan ini kan Mbak sebagai duta ya. Itu gimana Mbak awalnya kok bisa jadi duta Gemar Ikan gitu? Gimana Mbak Lila dari tahun 2020, nah akhirnya terpilih ini dia duta Gemar Ikan Mbak Lila Setia Dewi. Nah itu awalnya gimana nih Mbak? Bisa berbagi jadi, cerita sama kita? Waktu itu tahun 2020 itu kan memang ada pemilihan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban. Terus saya mendapatkan info dari teman saya kalau tidak salah. Saya lupa ya waktu itu. Terus? Jadi waktu itu
pas saya lagi libur kuliah waktu itu semester kurang lebih semester 4 kalau nggak 5 ya. Jadi saya ikut nyoba, awalnya iseng. Oh gitu. Lalu di situ ada tahap administrasi pemberkasan, jadi saya ikut tuh. Saya ke dinas, lalu ternyata saya lolos ke selanjutnya. Itu disaring kurang lebih 40 orang. Oke. Dari tahap Terus? administrasi, dari sekian banyak orang, katanya ratusan. Ya. Lalu lanjut tahap ke selanjutnya. Ada seperti pemilihan audisi seperti itu ya. Ada penampilan bakat juga, lalu interview seperti itu. Jadi disaring ke tahap selanjutnya hingga menghasilkan 10 besar. Lalu disaring lagi ini tiga besar terbaik. Jadi satu pasang. Oh jadi ada 6. duta itu cowok cewek ya? Iya. Oh gitu. Berarti dari 10 terus 3 besar. Nah, kan ada penampilan bakat tuh ternyata. Nah, waktu itu Mbak nampilin apa penampilan untuk bakatnya? bakat saya lebih ke karena saya tidak bisa menyanyi seperti yang lain, main gitar atau menari seperti itu ya. Jadi saya bakat saya itu sebenarnya melukis. Oh, wah. Kau gitu Menggambar, tadi kita siapin ini apa? Kanvas, iya, biar Mbak Lila ngelukis. Wah, hebat banget itu. Memang senang ngelukis, Mbak. Iya, saya suka melukis, menggambar itu dari kecil sih sebenarnya. Jadi saya ikut ekskul juga lukis, itu juga jurnalistik juga saya ikut. Dulu di SMA 1 kan ada cakra majalah ya, itu saya ikut itu. Lalu untuk penampilan bakatnya itu karena saya bingung ya sebenarnya kalau melukis di depan juri waktunya nggak mungkin ya. Jadi saya lukisnya di rumah, terus lalu saya menampilkan puisi seperti itu. Oh gitu. Saya bawa hasil lukisan saya ke sama baca puisi seperti itu. Ya. Oh, itu puisinya bikin sendiri atau waktu itu sudah ada karya Mbak membawakan puisinya? Saya ambil dari karya orang lain sih. Oh gitu ya. Menyesuaikan, soalnya waktu itu mepet persiapannya, jadi saya kutip dari orang lain. Oh gitu. Ya. Ingat nggak waktu itu ngambil puisinya siapa? Puisinya kalau untuk nama pengarangnya saya agak lupa ya, udah lama juga. Gitu. Tapi saya ingat waktu itu temanya tentang ya nelayan, kayak ke laut-laut seperti itulah. Perjuangan seorang nelayan itu mencarikan untuk semua rakyat Indonesia, istilahnya harus dihargai, diapresiasi seperti itu. Nah, soal ini maksud saya tanya, ini pengen tak cariin ininya puisinya. Jadi sedikit lah berbagi sama teman-teman di rumah, membacakan puisi gitu. Apa Mbak ya dulu namanya? Saya lupa untuk judul spesifiknya, saya lupa kalau itu. Oke, coba aku cari ya. Ini oke. Mbak kalau ada puisi sembarang nggak apa-apa ya ini. Aduh, disuruh baca puisi nih saya di sini. Iya, mau nggak? Mbak, ini ada nemu nih, ternyata di rumah teman-teman ada puisi Rahasia Ombak dari PP Pamungkas. Mungkin bisa bersedia ya bacain, cuman sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Iya Mbak ya. Oke, ini buat teman-teman di rumah. Oke, ini aku kasih, monggo. Iya sih. Iya. Tapi sebenarnya mohon maaf kalau nggak sesuai ekspektasi ya, Mbak. Oh enggak, pasti bagus lah, keren lah. Sudah lama saya juga nggak ini. Oke. Gimana ini? Saya belum tahu soalnya isinya seperti apa. Oh iya. Yang beberapa bait awalnya aja nggak masalah. Saya malu sebenarnya ini, Mbak. Nggak apa-apa. Lihat semua kru-kru yang luar biasa ini. Ini nggak gigit kok kru-kru di sini. Di sini loh mendukung semua. Oke, monggo. Sudah siap atau mau dibaca dulu? Langsung aja. Oke. Saya kasih aba-aba ya. 3, 2, 1. Oke. Rahasia Ombak oleh PP Pamungkas. Nelayan. Lautan luas engkau taklukkan, mencari secuil karunia yang diberi.
Tak tahu apakah banyak yang didapat ataukah nama yang masih diingat. Nelayan hidup di antara rahasia ombak. Takdir belum dapat terkuak. Berjumpa tak biasa untuk diharap. Hanya tali ilahi menjadi pengikat harap. Bapakku nelayan. Malam tampak cerah kala itu, namun ada rahasia tampak terlihat darinya. Bapakku sudah siap dengan perlengkapan nelayannya. Kulihat penuh binar matanya, sebab malam itu ia akan berangkat melaut. Wahai anak-anak, banyak ikan yang didapat. Tunggulah besok, Bapak akan membelikanmu seragam sekolah. Yeay. Wow, keren banget. Ih, keren. Maaf kalau nggak sesuai ekspektasi. Bagus. Ini kalau mungkin teman-teman yang di rumah, meskipun umurnya mungkin sesaya atau lebih di atas saya, pasti tahu film Ada Apa Dengan Cinta, ya kan? Vibes-nya kayak yang cinta bacain misi, pecahkan saja gelasnya biar semua ramai. Nah, ini kerennya kayak gitu. Yeay, keren banget Mbak Lila. Oke, jadi waktu itu Mbak bacain puisi ya pas pas seleksi. Kalau yang lainnya ada yang ada yang nyanyi, ada yang main gitar. Oke, sip, keren banget. Nah, terus Mbak, kalau kan ini kan jadi duta Gemar Ikan, berarti itu acara sehari-harinya maksudnya apa, ada memang kayak turnya gitu, kayak kalau misal Putri Indonesia itu kan biasanya kan ada kayak tur ke kota-kota terus dia ikut event apa gitu. Nah, kalau yang duta Gemar Ikan Mbak Lila ini ada seperti itu atau tidak ya? Iya, jadi waktu saya itu kan munculnya COVID juga ya waktu itu. Oh iya, di jadi 2020 lebih ya. tidak banyak kegiatan yang di luar yang berkerumun. Jadi waktu itu hanya beberapa saja. Kayak agenda tahunan itu pasti masih berjalan. Yang agenda tahunan dari Duta Gemar Ikan ini dari Dinas Perikanan dan Kelautan itu membagikan paket Gemar Ikan di seluruh kecamatan yang ada di Tuban. Oh gitu. Jadi agendanya di kecamatan itu seperti apa? Jadi yang pertama itu tentunya kampanye Gemar Ikan. Jadi mengajak para undangan itu yang dihadirkan waktu itu ibu-ibu yang memiliki anak balita. Jadi itu yang pertama, saya tahun pertama. Untuk yang tahun kedua lebih ke stunting. Jadi mengajak para ibu-ibu yang anaknya mungkin kurang gizi itu diundang untuk diberikan arahan, untuk diajak makan ikan dan juga diberikan paket Gemar Ikan. Mau tahu nggak ini isi paketnya apa? Baru mau tanya, ternyata sudah berinisiatif. Padahal kita baru ketemu beberapa saat, tapi ternyata kita sudah terkonek. Oke, ya boleh dijelasin Mbak, kan karena teman-teman di rumah juga nggak ngerti juga ya paket Gemar Ikan yang isinya itu sebenarnya apa Mbak? Iya, jadi paket Gemar Ikan itu ada sepaket. Ada yang tahun pertama itu 2 paket ya. Jadi 1 paket berisi ikan lele segar. Yang kedua itu paket snack dan makanan. Yang isinya ada nugget frozen ikan, bakso ikan, lalu ada kerupuk ikan, ada juga ikan kering seperti ikan asin, sarden, dan masih banyak waktu itu. 1 paket itu diberikan ke ibu dan anak itu untuk kemudian diolah. Oke. Nah, tadi katanya ada 2 paket, yang satunya?
Itu yang satunya tadi, yang tahun pertama saya ikut itu paket lele segar. Oh, lele segar yang Gitu. tahun kedua yang Tahun sarden yang nugget kedua, itu. iya, yang tahun kedua itu nggak ada paket yang lele segarnya itu nggak ada. Mungkin karena tidak tahan lama mungkin ya. Oh, Jadi gitu. kan itu bergilir ya. Mm-mm. Misalnya hari ini ke berapa kecamatan, lalu itu dibagi, saya kan ada teman kembarikan juga, kita kembarikan yang lain itu dibagi jadwalnya berapa anak, dua anak, lalu ikut sosialisasi kembarikan itu seperti itu. Oh gitu, wow, berarti memang benar-benar kampanyenya itu nggak sekedar campaign, karena juga menyajikan supaya membiasakan makan ikan diberi kayak lele segar nanti supaya diolah di rumah gitu. Ya, jadi tidak hanya mengajak saja, hanya menggebar-gebarkan, ayo makan ikan. Kalau nggak ada yang dimakan, ya sama aja bohong ya. Benar-benar. Jadi kita membiasakan ini mengenalkan terlebih dahulu. Jadi ini loh produk ikan olahan. Jadi tidak serta-merta ikan itu cuma bisa digoreng. Ikan itu dipepes. Bukan sekedar itu. Kayak bisa ada nugget. Iya, bisa diinovasi yang lebih menarik. Ada bakso kayak gitu juga ada ya. Oh, oke. Biasanya kan balita kan kalau dikasih makan ikan itu cenderung nggak suka, banyak yang menolak. Itu. Jadi entah itu alasannya karena amis lah, banyak duri atau kurang suka inovasinya gitu kan. Nah, jadi di sini kita juga ingin menyampaikan bahwa produk olahan ikan itu tidak hanya digoreng saja, bisa diolah ke berbagai makanan. Waktu itu sebelum pandemi 2019 itu juga ada lomba kreasi Masak ikan. masak ikan. Oh, Itu oke. diadakan di alun-alun Tuban. Wow, mantap. Untuk ibu-ibu di rumah, ini tadi ya, kan ikan kan banyak gizi dan manfaatnya. Tadi udah dijelasin sama Mbak Lila, ada omega 3, ada vitamin B6, B12. Nah, mungkin ibu-ibu di rumah juga bisa terinspirasi untuk anak-anaknya dimasakin ikan, dan olahan ikan itu nggak hanya digoreng, tapi hanya bisa digoreng. macam-macam juga ya Mbak Lila. Nanti kalau bunda-bunda di rumah, bunda-bunda udah persis acara yang ibu-ibu. Kalau bunda-bunda di rumah ini punya kreasi, nanti bisa kayak dibikin bakso, bisa dibikin nugget kayak gitu ya. Oke, kalau apa namanya, Mbak Lila kan menyuarakan tuh, ayo mengajak, dan nggak hanya mengajak ya tadi, pokoknya memberikan penyuluhan dan juga memberikan bahannya gitu. Ini ikan bisa diolah. Nah, Mbak Lila sendiri berarti Makan ikan nggak? ternyata dia udah ini udah kena. Oke, memang connect sih kayaknya. Gimana Mbak? Iya, pasti banyak yang tanya itu. Halah, ngajak terus nggak ikut makan gitu kan. Padahal enggak, di dinas sendiri kalau misalnya ada event, ada kegiatan apapun itu pasti makanannya berbau ikan. Oh gitu. Jadi tidak hanya melulu ayam, biasanya telur yang disajikan di bingkisan di nasi kotak itu pasti ada ikannya. Oh, pasti ada ikannya. Iya, jadi misalnya kita tur ke kecamatan itu pasti istirahat makan siang gitu, pasti makannya makan ikan dong. Oh, makan ikan, iya benar. Nah, kalau saya ini kan nggak bohong ya. Oh iya, kalau makannya kan jelas makan ikan. Berarti Mbak Lila pintar masak ikan juga dong? Masaknya. Kalau untuk urusan memasak, saya hanya bisa menggoreng, merebus saja ya. Oh iya, nggak apa-apa. Mau digoreng, mau direbus, yang penting kan tetap dimakan ikannya ya Mbak ya. Sip. Sekarang sudah banyak yang menyediakan juga. Apa menyediakan apa Mbak? Olahan produk Oh, ikan. olahan Jadi, produk ikan. di Jenuh itu kan juga ada pabrik olahan ikan juga. Itu Kolamina atau apa ya itu ya, saya kurang tahu namanya. Oh, Di Jenuh gitu. itu kan banyak nelayan-nelayan yang menyetorkan hasil ikannya di pabrik ikan itu. Terus nanti olahan. diolah di Iya. situ ya. Oh, saya malah baru tahu ini kalau ternyata di Jenuh ada pabrik olahan ikan itu. Iya. Wow, mantap-mantap. Jadi bunda-bunda, nggak cuma bunda-bunda ding, bapak-bapak juga dan semuanya tadi sebenarnya concern untuk makan ikan itu tidak hanya di balita tapi juga untuk semua usia ya Mbak Lila ya. Cuman difokuskan saat ini di balita karena butuh asupan yang lebih supaya mencegah juga kayak stunting Iya. gitu ya Mbak Selain Lila. itu juga Gimana? Untuk ibu-ibu yang hamil, Hamil. itu juga penting ya dok. Iya bener ya dok ya. Iya betul. Kalau ibu-ibu hamil juga penting juga makan ikan. Mbak, ada nggak sih ini kayak jargonnya
gemar ikan gitu. Kalau misal kayak kita nih kan Nukleus Podcast ngobrol santai dan maknyus gitu. Kalau gemar ikan ada ininya nggak? Ada, iya ada. Jargonnya apa? Kalau nggak salah ya saya waktu itu agak sedikit lupa. Gemar makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas, seperti itu. Oke. Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas. Oke. Nanti kita akan closing menggunakan penutup gemar ikan. Apa? Jargon gemar ikan juga ya. Jargon gemar ikan sama jargon Nukleus. Oke. Sebelum kita mau closing, kalau Mbak Lila ini kan berarti sekarang kan masih aktif ya sebagai duta gemar ikan. Nah, kalau Mbak Lila sebagai duta gemar ikan, harapannya apa untuk kalau masyarakat Indonesia kan terlalu luas ya, mungkin yang lebih lingkupnya lebih kecil yaitu masyarakat di Tuban, apakah ada mungkin bisa disampaikan? Iya, yang pastinya untuk harapan saya kepada masyarakat Tuban lebih giat untuk mengkonsumsi ikan ya, sesuai dengan tujuan utama dari kampanye gemar ikan itu sendiri. Kita memasyarakatkan makan ikan, jadi diusahakan untuk di setiap harinya itu di menu utamanya itu menyediakan ikan. Jadi sebenarnya yang paling berperan itu ibu-ibu. Betul. Karena yang menyediakan makan itu kan ibu-ibu. Ya nggak berarti bapak-bapak juga nggak boleh ikutan ya. Jadi kunci utamanya di meja makan itu kan yang menyiapkan ibu-ibu. Jadi diharapkan kepada para ibu-ibu di seluruh Tuban khususnya. Bunda-bunda di Tuban. Bunda-bunda, mami-mami. Itu untuk lebih menyediakan ikan di meja makannya itu. Membiasakan itu perlu. Karena kalau belum terbiasa ya tidak bisa setiap harinya itu dipaksa itu nggak bisa kalau anak-anak khususnya nggak bisa dipaksa. Kalau dibiasakan dari dini itu pastinya mereka akan terbiasa, mereka akan ketagihan bahkan makan ikan itu. Iya, oke. Kalau dari Mbak Lila, harapannya untuk Mbak Lila sendiri, maksudnya untuk karir ke depan atau bagaimana? Nggak apa-apa, boleh dibagi sama kita. Mungkin ada inspirasi buat kita di sini juga. Harapan kedepannya untuk saya. Ya lebih saat ini saya masih fokus di karir ya. Saya lagi apply lamaran karena saya fresh graduate. Baru 2 bulan ini saya lulus. Wow. Ya minta doanya aja. Berarti ini untuk netizen, apa sih kita sebutannya, sobat RSNU ya. Okay. Untuk sobat RSNU di rumah dan juga teman-teman kru di sini, mari kita doakan bersama Mbak Lila, semoga Mbak Lila mendapatkan pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan Mbak Lila. Amin. Terus apa ada harapan lagi Mbak Lila? Itu aja yang maksudnya untuk Mbak Lilanya sendiri. Kalau boleh dong bagi sedikit harapan untuk kita di RSNU. Iya. Khususnya tim kru ini ya, saya sangat mengapresiasi luar biasa. Ini lebih up to date. Saya kira ini bisa menginspirasi banyak rumah sakit di luar sana, bisa mengadakan podcast seperti ini yang tentunya banyak narasumber yang bisa diambil ilmunya, lalu bisa ilmu-ilmu didapat itu banyak, apalagi sekarang di era digitalisasi itu pasti kalau TV itu sudah nggak zamannya ya sekarang, jadi sekarang beralih ke podcast. Ini saya berharapnya Nukleus Podcast ini bisa followersnya, subscribernya itu makin banyak. Amin. Jadi podcast yang nomor 1 di Tuban dulu ya, amin. Lalu bisa di skala nasional. Ini sangat menginspirasi menurut saya. Terima kasih Mbak Lila. Kita aminkan semua doa-doa baiknya, karena semua doa baik itu kalau kita dengan hatinya juga tenang, hatinya menerima, semoga diijabah doanya. Mbak Lila, terima kasih ya atas waktunya siang ini. Lumayan kita ngobrol-ngobrol tentang makan ikan, bunda-bunda di rumah dan juga bapak-bapak di rumah atau di seluruh tempat dimanapun berada. Jangan lupa tadi untuk membiasakan makan ikan, karena memang ikan ini yang bisa kita ambil highlightnya adalah karena ikan itu banyak gizinya untuk perkembangan anak-anak
dan kalau misal ibu hamil juga bagus juga gitu. Mbak Lila, ini kita mau penutup ya. Tadi pakai jargon gemar ikan gimana Mbak? Saya jadi lupa. Gemar ikan. Gemar makan ikan. Gemar makan ikan. Makan ikan sehat. Makan ikan kuat. Makan ikan cerdas. Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas. Oke, terus habis itu nanti kita tutup sama bareng-bareng ini ya, Nukleus Podcast ya. Nanti gini, kalau saya ngomong Nukleus Podcast, kita berdua ngobrol santai. Dan maknyus. Oke, berarti pertama kita yang jargon gemar ikan dulu ya. Mbak yang pimpin deh, saya nanti keliru. Oke. Apa dipimpin aja? Oh iya dia. Apa pertama Mbak Yel ya ngomongnya langsung gemar ikan. Gemar ikan. Makan ikan. Gemar makan ikan. Sehat makan ikan kuat. Makan ikan sehat. Cerdas. Aduh kok jadi lemot ya guys. Maaf. Ulangi lagi Mbak biar kompak. Berarti aku ngomong gemar ikan, langsung kita makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas ya. Oke. Gemar ikan, makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas. Jangan lupa teman-teman untuk tetap nantikan episode-episode selanjutnya di Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Dadah, sampai ketemu. Waalaikumsalam. Makasih ya Mbak Lila.